kita akan menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita, hidup kita untuk sungguh-sungguh kita bersekutu dengan Tuhan. Teguh lutut
katakan haleluya. Haleluya. Hosana bagi anak domba. Haleluya. Hosana bagi Raja.
bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kami tahu Tuhan, ku tahu
Kami mengucap syukur untuk itu semua, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering merindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandangmu di tempat duduk, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam
adalah ungkapan cinta kami kepadamu Tuhan. Tuhan cukup bagi kami. Kasih-Mu sungguh melimpah bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengecap, kami merasakan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Biarlah firman-Mu yang membentuk kami setiap hari, setiap waktu. Firman-Mu yang membentuk kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuasai mulut lidah hamba-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang berkata-kata melalui mulut lidah hamba-Mu. Urapi semua kami, urapi semua kami Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan dari pandangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Pak Lukas. Sebentar, tunggu sebentar. Mari silakan. Langsung. Oke, thank you. Thank you. Bye-bye. Baik, puji Tuhan. Shalom. Shalom, jelas. Oke, jelas ya suaranya ya. Baik, terima kasih saya dapat berkat mendadak pagi ini. Jam berapa saya? Jam 6 di sekarang bukan firman Tuhan. Hah? Nggak ada konfirmasi loh ini. Padahal saya mau pelayanan waktu itu, mau pelayanan Zoom di rumah lagi siap-siap, saya lihat WA. Saya ya namanya manusia ya Bapak Saudara, namanya manusia belum ada prepare terlebih dahulu. Saya bilang sama Cirin, yang lain dulu lah saya next aja, kalau ada yang lain nggak apa-apa. Tapi ketika saya WA seperti itu, di hati itu rasanya deg gitu Saudara. Jadi di hati itu rasanya kayak ada sing, kamu kok gitu sih, kayak ya seperti itu gitu loh. Kamu kok gitu sih katanya. Jadi di hati ini sebenarnya sembari saya malam tadi saya pelayanan Zoom di rumah, saya sembari melayani Tuhan, di hati ini terus saja deg gitu. Rasanya gak enak gitu setelah WA Cirin kayak gitu tuh rasanya gak enak. Jadi terus akhirnya ya sudahlah, saya tetap pelayanan sampai kira-kira jam 8-an lebih, terus selesai saya buka WA, ternyata yang dihubungi orang lain tidak bisa juga. Jadi akhirnya ya sudahlah Tuhan, kalau ini memang harus jatah saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan, ngomong apa Tuhan. Saya sembari selesai itu saya nidurkan anak saya. Selesai dia tidur setengah 9 lebih dia tidur. Saya buka Alkitab, baca firman Tuhan, apa ini Tuhan ya, apa gitu. Terus akhirnya Tuhan itu kasih message yang kira-kira, jadi ketika saya oke lah Tuhan, kalau memang jatah saya itu Tuhan itu rasanya good nak, bagus gitu. Jadi good job gitu, kira-kira begitulah. Itu dalam iman saya Bapak Saudara ya. Dalam hati saya, dalam iman saya itu Tuhan berkata good job, bagus nak, kamu terima itu. Ya sekalipun memang persiapannya enggak ada. Berapa cuma baca-baca plus. Sudah Tuhan ngomong, oke. Akhirnya Tuhan kasih satu tema, yaitu saya bisa share screen ya. Bentar, saya siapkan share screen dulu. Oke.
Ya, dengan segala persiapan yang begitu mepet, ya kan? Tapi Tuhan ngomong, kamu mau nggak dikagumi Tuhan? Jadi saya baca firman Tuhan, apa sih ini? Siapa saja sih yang tokoh yang pernah dikagumi Tuhan? Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang dikagumi Tuhan, amin. Dipuji oleh Tuhan, disayang, dicinta oleh Tuhan. Saya percaya sayang Tuhan, cinta Tuhan sudah lebih-lebih atas hidup kita. Tapi apakah Tuhan pernah ngomong, bagus, aku suka engkau, aku suka pekerjaanmu. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dipuji, kebutuhan untuk diapresiasi, kebutuhan untuk istilahnya dihormati, dipuji, dikatakan, oh kamu cantik hari ini, kamu ganteng hari ini. Apalagi buat kita yang punya anak-anak yang sudah menginjak dewasa ya, itu jangan lupa Bapak Ibu, puji mereka. Kalau mereka nggak dapat pujian di rumah, mereka akan cari pujian itu di luar. Mereka akan cari pujian di luar. Kalau di rumah anak itu nggak pernah dapat pelukan dari bapak, nggak pernah dapat pelukan dari ibu, nggak pernah dipuji ayah, nggak pernah dipuji ibu. Di rumah adanya kamu tuh gini, dimarah-marahin aja di rumah, nggak pernah diapresiasi, nggak pernah dipuji, nggak pernah dikasih sesuatu pujian di rumah. Makanya jangan heran kalau anak Anda di rumah itu berontak dan dia keluar cari sebuah pujian di luar. Mereka cari pelukan di luar. Jangan heran, sebab apa? Di rumah nggak ada yang namanya pujian. Di rumah tangga nggak ada yang namanya saling menghormati, saling mengapresiasi, saling memberikan hormat, nggak ada. Jadi hari ini bagaimana kita belajar supaya hidup kita dikagumi oleh Tuhan. Bukan karena kita cari pujian dari orang lain. Oh tuh supaya kita ngelakuin supaya dipuji, enggak. Tetapi supaya pujian itu benar-benar keluar. Bukan istilahnya manis-manis lambe atau kira-kira begitu ya. Bukan seperti itu, enggak. Tapi biar itu keluar dari hidup kita semua. Kita memuji anak kita, memuji rumah tangga kita, memuji istri suami kita, kita saling memuji. Seperti di Kidung Agung, mempelai wanita dan mempelai pria saling memuji, engkau cantik manisku, engkau cantik dindaku, saling memuji, saling memberikan apresiasi. Sebab itu kebutuhan, salah satu kebutuhan dasar manusia. Salah satu kebutuhan dasar manusia. Jadi Dr. George W. Crane berkata, seni memuji adalah awal dari seni menyenangkan orang lain. Betul? Kalau kita ketemu orang dipuji, oh puji Tuhan shalom, oh sekarang cantik ya, oh rambutnya baru ya, itu hal sepele Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang menerima kata-kata itu, dia akan seneng ya. Oh sekarang apalagi kalau ibu-ibu ya kan, ibu-ibu cewek-cewek ini dikatakan, oh sekarang tambah langsing ya. Wah itu menyenangkan orang ya kan. Seni memuji adalah seni menyenangkan orang lain. Seorang Dr. George Crane mengatakan seperti itu. Jadi ayo hari ini kita saling memuji, saling menyenangkan. Martin Luther berkata, di samping cambuk sediakan sebuah apel yang dapat diberikan pada anak bila ia mengerjakan yang baik. Jadi bukan cuma rotan yang kita sediakan di rumah. Kata Alkitab berkata, jangan engkau sayang untuk mencambuk anakmu, jangan engkau sayang untuk kamu menghajar anakmu. Tapi jangan cuma hajaran aja. Ketika anak itu sudah dididik, sudah dihajar, jangan lupa kasih apresiasi, pelukan. Aku mengajari karena aku mengasihi engkau nak, supaya engkau enggak jatuh lebih dalam. Kasih dia juga apel, kasih dia juga apresiasi.
Jangan cuma dituntut dan nggak ada apresiasi yang diberikan, nggak ada ucapan engkau baik anakku, baik apa yang sudah engkau lakukan, engkau luar biasa hari ini, sekolahnya hari ini engkau luar biasa, pekerjaan rumah hari ini luar biasa sudah engkau kerjakan hari ini. Bagaimana sebuah pujian itu keluar dari hidup kita, kita saling memuji, saling memberikan apresiasi buat teman-teman kita di sekitar, terutama buat keluarga, terutama lagi buat anak-anak kita. Saya sedang merasakan pertumbuhan si L ini, menurut saya ajaib Bapak Saudara. Jadi ketika dia mulai bertumbuh, dia bisa mulai mungkin berkata-kata 1, 2, 3 kata aja, saya itu sudah senang gitu. Wah keren, good job. Bisa disuruh, ayo nak sekarang pergi ke kamar, jadi mau pelayanan. Dia pergi ke kamar, good job nak gitu. Terus ayo nak kita mau pergi jalan-jalan, pakai sandalnya, pakai kacamatanya, pakai topinya, sudah bisa pakai sendiri, pakai sandal, pakai, kita apresiasi, good job anakku. Jadi setiap pertumbuhan momen demi momen itu saya nikmati dengan L. Sekalipun ya kadang ya nggak nurut kali, namanya masih anak-anak, ya begitulah anak-anak. Saya menikmati masa-masa di anak-anak, dia ngeyelnya, dia marah-marahnya, dia nangisnya. Baru ini 2-3 hari yang lalu atau istilahnya, bagaimana dia sakit. Jadi kalau kita lihat anak sakit itu rasanya di sini tuh beda, namanya ini orang tua ya. Orang tua baru, jadi kayaknya di sini tuh ada sesuatu. Tuhan kalau bisa itu jangan anakku, biar aku saja yang sakit, kira-kira begitulah. Apalagi kalau batuk itu dia nggak bisa istirahat, tiap malam setiap kali tidur dia harus batuk. Jadi saya tidur namanya dia, ketika dia batuk itu rasanya sakit loh di sini Bapak Saudara. Rasanya sakit. Tetapi ketika kita melihat pertumbuhannya, dia bisa dididik, dia bisa diajar. Nah harus begini. Kalau sama orang lain harus belajar begini. Sudah mulai diajar dan dia sudah mulai mengerti. Ketika mau pipis dia sudah bilang, Daddy, El mau pipis sudah bisa. Oh itu rasanya happy sekali. Cuma sekedar itu. Dia bisa diomongin, dia ngerti omongan kita itu, kita sudah seneng. Saya sudah senengnya kebangetan. Cuma begitu saja. Saya kasih apresiasi. Saya juga pernah marah-marahi juga. Pernah saya marahi. Kalau nggak makannya rewel, nggak mau makan, kadang dimarah. Tapi ya kadang setelah selesai marah ya kadang gitu juga ya, langsung aduh gitu. Ya kehidupan jadi harus balance, kadang dimarahi, kadang diberi pengertian, kadang dipuji, dikasih pelukan. Jangan cuma sekedar dihajar, dicereweti, tapi nggak pernah dipuji, nggak pernah dipeluk. Itu bahaya. Nanti mereka akan cari pelukan di tempat yang lain. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang dipuji orang, pribadi yang dikagumi orang. Kita akan melihat beberapa teladan Alkitab bahwa ketika kita dipuji itu jangan bermegah karena hidup kita, karena kita, tapi bermegah karena Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 17-18. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan apa? Melainkan orang yang dipuji Tuhan. Amin. Siapa Bapak hari ini yang mau dipuji Tuhan? Coba ketik di kolom chat, saya mau dipuji Tuhan, saya mau dicintai Tuhan, saya mau dikagumi Tuhan ya. Kita bermegah bukan karena wah aku punya ini, aku punya itu. Kita bermegah bukan karena kita luar biasa, kita dipanggil. Tapi kita bermegah karena apa? Karena kita dipuji oleh Tuhan.
Rasul Paulus berkata, kalau kita mau bermegah, jangan bermegah karena kekuatan kita, karena kemegahan kita. Tapi kalau kita bermegah, adalah dia bermegah karena dia dipuji oleh Tuhan. Sebab orang yang dipuji Tuhan itu adalah orang yang tahan uji. Ketika Tuhan berkata, bagus anakku, aku suka apa yang kau lakukan, dia adalah orang yang tahan diuji. Ketika Tuhan sudah berkata, good job son, good job my son, kita menerima pujian dari Tuhan dan bukan pujian dari manusia, menerima pujian dari Tuhan. Kita akan menjadi orang yang tahan uji, menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji, menjadi pribadi-pribadi yang dapat bertahan apapun keadaan yang ada di depan kita. Hari-hari ke depan kita nggak tahu, tapi ketika Tuhan berkata, kamu pasti bisa anakku, kamu pasti bisa, kita akan bisa berjalan dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena banyaknya relasi yang kita miliki, bukan banyaknya divine koneksi yang kita punya, enggak. Tetapi karena Tuhan berkata, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Jadi jangan pedulikan kata orang lain. Jangan peduli dengan label-label yang dunia berikan dalam kehidupan kita. Pedulilah dengan label yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Amin. Label dari manusia enggak penting. Orang mau ngomongin apa tentang kita, biarin orang ngomongin apa. Tetapi yang penting adalah apa kata Tuhan. Apa kata Tuhan tentang hidup kita. Ketika orang berkata, apa itu bla bla bla, tapi Tuhan berkata, kamu berharga nak di mataku, kamu biji mataku nak. Kita dapat berkata, yes Tuhan, terima kasih. Kita menjadi pribadi yang bisa tahan uji. Sebab apa? Kita dipuji Tuhan. Hari ini kita akan melihat beberapa tokoh yang pernah, istilahnya dalam tanda kutip, Tuhan itu bangga dengan mereka. Tuhan memuji hidup tokoh Alkitab ini. Dia memuji. Yang pertama adalah perwira Kapernaum. Matius 8 ayat 5 sampai 13, akan baca ayat 7 dulu ya. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, ingat, apa ini katakan? Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata, lihat, seorang perwira Kapernaum dipuji oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Tuhan memuji seorang perwira Kapernaum. Waktu itu hambanya sedang sakit dan dia datang, Tuhan tolong hambaku sedang sakit, datang. Dia minta datang. Dan ketika Tuhan Yesus mau datang, perwira itu berkata, enggak usah capek-capek datang Tuhan, enggak usah repot-repot datang, cukup berkata sepatah kata saja, cukup berkata satu patah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Dan ketika Tuhan mendengar perkataan itu, ketika Tuhan melihat iman perwira itu, dia berkata, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai. Dalam perjalanan Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menjumpai iman sebesar yang dimiliki oleh perwira Kapernaum. Yang dimiliki seorang perwira ini, yang sungguh-sungguh menaruh kepercayaannya. Dia percaya satu kata saja dari Tuhan dapat menyembuhkan hambaku.
Satu kata saja, nggak perlu repot-repot Tuhan datang, nggak perlu. Tapi satu kata saja, satu kata saja dari Tuhan sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan hamba perwira yang sedang sakit di rumah. Dan kalau kita baca seluruhnya, benar, hamba perwira ini benar-benar sembuh tanpa Tuhan datang. Tanpa Tuhan harus repot-repot datang. Hamba perwira ini sembuh. Sebab apa? Sebab iman perwira ini. Seorang iman yang besar, seorang perwira yang memiliki iman yang besar. Sebesar apa? Alkitab enggak mencatat sebesar apa, tapi Tuhan berkata sebesar ini. Dan kalau kita lihat Tuhan berkata kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata, hai gunung pindah, maka gunung itu akan pindah. Bukan masalah gunung yang ada di situ berkata, gunung ini pindah ke sana. Enggak. Tapi gunung-gunung dalam hidupmu, permasalahanmu, pergumulanmu, kau berkata, Jangan terus Tuhan tolong masalahku ini, Tuhan tolong perkaraku, Tuhan tolong pergumulanku. Enggak. Tuhan berkata kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi ini dan apa? Berkata-kata. Bukan cuma sekedar memiliki iman tetapi berkata. Kamu memiliki iman tapi kamu diem saja. Kamu enggak ngomong, kamu enggak declare, kita enggak declare. Ya nothing. Iman itu harus diperkatakan. Aku perkatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan segala masalahku ini sudah dapat jalan keluar. Aku perkatakan kekuatan, kesehatan. Amin. Perkatakan dalam hidupmu, perkatakan dalam jiwamu. Kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata, gunung pindah. Masalahku pergi dari hidupku. Masalahku keluar dari hidupku. Jadi berkata-kata dan memiliki iman. Hari ini kita belajar dari seorang perwira. Dia memiliki iman yang luar biasa. Dia memiliki iman yang besar. Iman sebesar biji sawi. Dia memiliki iman yang ajaib. Tuhan kagum. Tuhan sampai kagum, wow, gak pernah aku menjumpai iman sebesar ini. Wow, hari ini kita ingin gak Tuhan berkata, nah, aku kagum dengan engkau. Ketika engkau memuji menyembah, aku kagum dengan engkau. Wow, aku kagum, aku suka melihat ekspresimu ketika engkau menyembah anakku. Ketika engkau ikut persekutuan Priscilla Aquila ini, ketika engkau menyembah, ketika engkau angkat tangan, aku suka anakku. Jangan cuma ketika kita memuji menyembahnya, naikkan pujian Kak Reza dan Kak Lena, ayo kita memuji Tuhan. Kita di rumah diam saja. Apa ya, dengan pasang muka yang apa ini gak enak, ini suaranya gak enak, musiknya gak enak. Seringkali kita menjadi komentator, komentar saja. Padahal ketika kita disuruh belum tentu kita bisa. Jadi ketika kita ada dalam ibadah Zoom ini, ketika kita memuji menyembah, ayo angkat tangan. Disukakan Tuhan dengan nyanyianmu. Sukakan Tuhan dengan pujianmu. Sukakan Tuhan dengan ketika engkau ibadah angkat tangan. Dia suka. Ketika Tuhan suka dengan hal yang kita lakukan, Dia akan berkata, aku suka anakku. Aku suka apa yang kau lakukan. Engkau semangat, engkau sukacita. Amin. Engkau begitu luar biasa, ekspresimu luar biasa, aku kagum. Tuhan itu kalau melihat penyembahan yang itu, Dia akan berkata, istilah di surga berkata, diam dulu, malaikat kat diam dulu, aku mau nikmati penyembahan
persekutuan PD Priscilla ini. Malaikat diam dulu ya, surga tenang dulu ya, surga tenang dulu, kira-kira begitu. Surga tenang dulu, aku ingin melihat anak-anakku di PD ini yang memuji menyembah Tuhan secara luar biasa, yang memuji menyembah dengan semangat, mereka dengan segenap hati, mereka dengan segenap jiwa. Wow, kalau Tuhan sudah berkata, aku suka engkau nak, udah hidup kita nggak usah khawatir dengan hal-hal apapun, nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Amin. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa, tapi Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yang kedua, tokoh yang kedua Bapak Ibu Saudara, tokoh yang kedua adalah, nah ini, persembahan janda miskin. Kalau tadi kita belajar dari perwira memiliki iman yang luar biasa, iman yang dipuji oleh Tuhan, iman yang membuat Tuhan heran, iman yang membuat Tuhan bekerja melakukan pekerjaannya yang dahsyat dan ajaib, iman yang membuat Tuhan melepaskan kuasa kesembuhannya untuk hamba perwira ini. Yang kedua, persembahan janda miskin. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Di situ perikopnya adalah persembahan janda miskin. Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka dalam peti persembahan. Ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser. Masukkan berapa Bapak Ibu? 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab, ini alasannya, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Jadi orang-orang kaya itu memberikan persembahannya, ya sudah aku punya ya, tak kasihlah 100.000, 500.000, 300.000, 1 juta, 2 juta, wah, aku masih punya 1 miliar. Kira-kira begitu ya. Aku kasihlah 5 juta, 10 juta, aku masih punya 1 triliun. Tapi lihat, tetapi janda ini memberi dari apa? Dari kekurangannya. Bahkan ia apa? Memberi seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya dia berikan kepada Tuhan. Bukan masalah nominalnya Bapak Ibu Saudara, tapi sikap hatimu ketika engkau memberi. Allah, aku mau memberi 5 juta, aku punya 1 M, sudah butuh berapa, aku mau beri sekian. Bukan masalah nominal, tapi sikap hati kita memberi ini karena kita ingin pujian dari manusia atau ingin pujian dari Tuhan. Kalau melihat masa-masa itu mereka memberi persembahan, ya pasti bunyi Saudara. Soalnya tempatnya itu tempat kayak kendi gitu, dia kasih bunyi kalau orang memberikan banyak, ya kasih banyak, lonang banyak. Ketahuan bahwa Bapak ini memberikan banyak. Tetapi ketika si janda miskin ini memberikan 2 peser, dia kasih, Tuhan aku kasih hidupku. Dia kasih, gak ada bunyi, paling bunyinya cuma klutek, cuma 2 peser. 2 peser di antara kepingan uang yang banyak, cuma bunyi klutik, kira-kira begitu. Tetapi bunyi yang klutik itu membuat telinga Tuhan gak tahan, membuat telinga Tuhan gak tahan untuk lihat. Wow, amen, yes. Jadi orang banyak memberi dan Tuhan gak tertarik. Orang banyak, orang Farisi, orang-orang kaya memberi dengan begitu banyak, artinya dia beri persembahan. Gak ada yang menarik hati Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan mendengar sebuah kelutikan dari janda ini, kelutik, langsung telinga Tuhan itu, aku suka itu, nah, aku suka lihat, aku suka janda itu. Dia bukan memberikan karena kekayaannya, kelimpahannya,
tetapi dia memberikan karena kekurangannya, dia memberikan seluruh hidupnya. Bahkan mungkin dia nggak tahu hari ini setelah dia memberi dia harus makan apa, dia nggak tahu. Apakah kita bisa seperti itu ketika kita memberi? Tuhan, aku memberikan ini Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan, ketika Tuhan mungkin dorong kita untuk memberi, enak berkati orang itu, berkati anak itu, berkati. Apakah kita, aduh Tuhan jangan. Apakah Tuhan aku mau memberi ini Tuhan dengan segenap hati. Aku nggak tahu besoknya mau makan apa, nggak tahu. Tapi apakah kita mau memberikan itu karena aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku memberikan ini. Nggak peduli orang mau lihat, nggak peduli orang mau puji. Aku mau memberi Engkau karena aku mengasihi, mencintai Engkau. Firman Tuhan berkata, ketika engkau memberi sesuatu, jangan sampai tangan kananmu tahu, tangan kirimu tahu. Kalau memberi ya sudah, memberi, aku memberi ini sudah, tutup mulut, kunci mulut rapat-rapat, gak usah keluar-keluar. Wah, aku barusan bla bla ini, aku barusan ini, gak usah saudara. Gak usah aku barusan ngelakuin ini, ngelakuin itu, enggak. Gak perlu orang lain tahu. Kalau orang lain digerakkan Tuhan, ya sudah, gerakan Tuhan, kasih aja. Pakai di foto, terus disebar di Instagram, sebar di Facebook, sebar di YouTube. Wow, aku sudah ngasih, aku sudah kumpulin ini. Apa gitu gak baik? Itu baik saudara, baik, good job. Tapi kalau kita sudah mendapatkan pujian dari manusia, ya sudah, itu upahmu. Kalau engkau sudah dapat kekaguman dari manusia, ya itu upahmu. Terima upahmu di bumi. Kita sudah sebar itu di IG kita, pengikut kita banyak, Facebook kita, YouTube kita sebar. Supaya apa? Semua orang tahu siapa saya. Dia lupa diri. Supaya orang tahu siapa saya. No. Jadi motivasi kita memberi bukan untuk apa? Bukan untuk supaya kita dipuji. Kalau engkau memberi, engkau berbagi sesuatu, ya sudah, berbagi. Kalau kamu mau foto buat kenang-kenangan, ya sudah. Ya sudah, disimpan buat Anda. Tujuanmu untuk memamerkan buat apa? Ayo. Kalau kita nggak pengen dipuji, kalau kita nggak, wah ternyata luar begini ya, luar biasa ya, suka ini. Tanpa kita kasih tahu orang lain bahwa kita suka memberi, orang lain akan tahu kita suka memberi. Serius. Nggak usah kita keluar-keluar, wah aku suka memberi, aku suka memberi, nggak perlu. Orang akan tahu dengan sendirinya siapa kita. Kita suka memberi, kita pelit, orang akan tahu tanpa kita kasih tahu. Tanpa kita memberitahu kita suka memberi, enggak usah kasih tahu. Nanti orang sendiri akan tahu. Nanti orang-orang di sekitarmu akan tahu. Oh, ternyata orang ini gini ya. Oh, ini loh orang itu murah hati, setiap kali pulang pasti bawa makan aku dikasih, pasti tahu. Udah, Anda pasti terkenal di komplek Anda kalau Anda sering memberi. Amin. Saya percaya hari ini kita adalah orang-orang yang suka memberi, orang-orang yang suka berbagi, orang-orang yang suka memberi, bukan untuk kita dipuji manusia, tetapi untuk kita dipuji Tuhan, untuk kita mendapatkan upah dari Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, aku senang nak, aku suka nak apa yang kau lakukan, aku suka nak, sikap memberimu itu luar biasa, aku kagum, aku salut. Wow, sudah selesailah hidup kita. Sudah, gak usah khawatir apapun, gak usah khawatir masalah kita, gak usah khawatir pergumulan kita, gak usah khawatir. Sudah semuanya diselesaikan sama Tuhan. Amin. Jadi yang pertama kita belajar dari perwira, dari seorang perwira memiliki iman yang besar, memiliki iman yang luar biasa. Yang kedua, memiliki hati yang memberi dengan segenap hati. Memiliki hati yang memberi karena mencintai, karena mengasihi Tuhan.
karena menghormati Tuhan. Yang ketiga, perempuan Sirofenisia. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, dikatakan apa? Besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang ketiga kita itu belajar dari iman seorang perempuan Sirofenisia, seorang perempuan Kanaan yang waktu itu anaknya sedang kerasukan setan. Dia berlari kepada Tuhan dan Tuhan berkata, Tuhan tolong, anakku sedang kerasukan setan. Dia sangat kesakitan, dia sangat terganggu. Tapi Tuhan berkata, enggak patut memberikan roti itu kepada anjing dan melemparkan kepada anjing, itu enggak patut. Tapi ketika perempuan ini direndahkan Tuhan, dikatakan engkau anjing, enggak patut diberikan roti ini, diberikan kepada anjing. Tapi perempuan itu berkata, iya benar Tuhan, benar, memang gak layak aku, memang gak patut anjing itu mendapatkan roti. Tetapi roti itu juga mendapatkan bagian, mendapatkan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ketika Tuhan mendengar hal itu, dia berkata, wow, besar, hei ibu, besar imanmu, besar imanmu. Dan Tuhan berkata, jadilah padamu menurut apa? Menurut yang kau kehendaki. Tuhan berkata bukan menurut yang kau kehendaki, bukan. Tapi Tuhan berkata menurut yang kau kehendaki. Apa yang kau kehendaki? Hari ini yang kau kehendaki anakmu bebas dari keterikatan setan, bebaslah. Yang kau kehendaki hari ini apa? Penyakitmu sembuh, sembuhlah. Hari ini yang kau kehendaki apa? Kok dibebaskan dari utang piutang, bebaslah. Hari ini engkau yang kau kehendaki apa? Apa? Bilang sama Tuhan. Tuhan berkata engkau enggak layak. Ya memang aku enggak layak Tuhan. Aku enggak layak engkau tolong. Aku enggak layak. Tapi biarlah dengan hidupku ini aku bisa menarik iman. Bisa membawa kuasa Tuhan nyata, bisa membuat kuasamu nyata atas hidupku. Dan benar bahwa perempuan itu anaknya seketika itu juga. Seketika apa? Seketika Tuhan Yesus ngomong bahwa jadilah menurut apa yang kau kehendaki. Jadi perempuan Sirofenisia ini memiliki iman seperti perwira tadi. Dia memiliki iman sekalipun perempuan ini sudah direndahkan, sudah istilahnya dianjing-anjingkan. Mungkin hari ini kalau engkau datang kepada seorang hamba Tuhan, Pak Pendeta tolong doakan ini. Terus Bapak Pendeta berjawab, enggak layak aku nolong seorang anjing, aku mau nolong yang lain. Mungkin kita akan sakit hati. Aduh kenapa sih kok. Tapi lihat respon perempuan ini, dia enggak sakit hati, dia enggak meninggalkan Yesus, tetapi dia terus berpaut. Dia terus berpaut kepada Tuhan. Iya Tuhan, aku enggak layak Tuhan. Aku enggak layak Tuhan, aku enggak layak. Dan akhirnya belas kasihan Tuhan turun. Jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar apakah ketika kita dalam persoalan seperti perempuan Sirofenisia ini, seperti perempuan Kanaan ini, ketika engkau di dalam pergumulan dan mungkin pergumulanmu belum dijawab, ketika engkau dalam persoalan dan ketika persoalan belum dijawab, ketika engkau di dalam
permasalahan mungkin yang begitu sulit dan itu belum selesai dalam hidupmu. Ketika engkau diperlakukan tidak adil, ketika engkau diperlakukan tidak semena-mena, ketika engkau diperlakukan tidak semestinya, responmu hari ini apa? Kalau responmu hari ini tetap, Tuhan, aku mau tetap percaya. Sekalipun aku hari ini belum ditolong, sekalipun hari ini mungkin hidupku belum baik, sekalipun hari ini aku masih ada di dalam persoalan, pergumulan hidup, sekalipun hari ini aku masih bergumul dalam kehidupanku, aku mau tetap sungguh-sungguh. Aku mau tetap mencari Engkau. Aku mau tetap persembahkan yang terbaik buat Engkau. Aku mau tetap persembahkan hidupku untuk Engkau, Tuhan. Kita bisa berkata seperti itu, Tuhan akan, wow, hebat anakku. Tinggal tunggu waktunya saja. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tunggu saja. 3 tahun belum selesai, tunggu saja. 4 tahun belum selesai, tunggu saja. 5 tahun belum selesai, tunggu saja. Amin. Tunggu. Respon, tetap berespon yang positif. Tetap meresponi dengan respon sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang sekalipun seperti SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekalipun Tuhan gak sanggup tolong aku dari dapur api ini, aku tidak akan sujud menyembah Tuanku Raja Nebukadnezar. Sekalipun, ya kan? Sekalipun Tuhan tidak tolong, ini yang seringkali saya pegang. Sekalipun Tuhan gak tolong, mungkin sekalipun hari ini aku masih kontrak, sekalipun aku hari ini aku masih ngekos, sekalipun hari ini aku masih, tapi apakah kita tetap mau percaya akan Tuhan? Amin. Sekalipun hari ini Tuhan belum tolong, aku akan tetap taruh hidupku di hadapan Tuhan. Iman yang sekalipun yang membuat Tuhan, wow, dari surga berkata, kau hebat anakku, kau luar biasa. Dia bilang, malaikat kirimkan emas di surga, tendang, bang, ya kan? Dilempar dari surga malaikat ke bumi buat kita. Amin. Yes. Iya, kalau kita memiliki iman yang sekalipun. Lihat perempuan ini, dia memiliki iman yang sekalipun aku enggak layak Tuhan, tapi Engkau sanggup menolong. Sekalipun aku enggak layak Tuhan, Engkau sanggup menolong. Dan apa yang terjadi? Anaknya dibebaskan dari keterikatan setan yang selama ini mengikat hidupnya. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, gak berpanjang lebar, hari ini kita belajar dari ketiga tokoh Alkitab. Yang pertama kita belajar dari seorang perwira yang memiliki iman yang ajaib. Dia iman yang luar biasa. Dia gak perlu merepotkan Tuhan untuk datang ke rumahnya. Dan Tuhan berkata, cukup 1 kata saja. Perwira ini berkata, cukup 1 kata saja dari Engkau, maka hambaku sembuh. Hari ini cukup 1 kata saja dari Engkau Tuhan, maka hidupku akan berubah. Cukup 1 kata, gak usah banyak-banyak. Cukup Tuhan berkata sembuh, kita akan sembuh. Amin. Engkau hari ini yang mungkin dalam sakit penyakit, hari ini berkatakan cukup 1 kata saja Tuhan sembuh, maka engkau akan sembuh. Amin. Hari ini ayo berkata cukup 1 kata dari engkau saja. Engkau berkata bebas, hari ini aku bebas. Tuhan berkata pulih, hari ini pasti pulih. Tuhan berkata diberkati, hari ini kita diberkati. Amin. Belajar dari seorang janda miskin. Dia memberikan dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan. Sikap hati seluruh hidupnya Tuhan berikan. Kita sering nyanyi, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya apa?
semuanya bagimu. Bukan hanya sekedar nyanyi, tapi biar ketika kita nyanyikan, ku berikan hatiku Tuhan. Jangan cuma sekedar hati. Ketika kita berikan hati, kita berikan juga kantong kita. Amin. Iya, kalau hatimu sudah menjadi milik Tuhan, saya percaya kantongmu juga akan menjadi milik Tuhan. Tapi kalau sekedar kantong yang jadi milik Tuhan, hatimu belum tentu jadi milik Tuhan. Betul? Jadi berikan segenap hatimu, segenap jiwamu. Seringkali kan sering dikatakan Tuhan nggak pernah minta, nggak pernah minta semua dari kehidupan kita. Dia minta hidupmu. Dia nggak pernah minta banyak katanya. Tuhan itu nggak pernah minta banyak, tapi dia minta semua dari hidupmu. Apa? Hatimu. Sebab apa? Kalau hatimu sudah menjadi milik Tuhan, seluruh hidupmu, kantongmu, uangmu, semuanya jadi milik Tuhan. Amin. Miliki hati seperti seorang janda miskin ini. Dia memberikan dengan segenap hati, dengan sikap hati yang benar. Yang ketiga, kita belajar dari seorang perempuan Sirofenisia. Dia memiliki iman yang walaupun aku begini, walaupun sekalipun hidupku enggak engkau tolong, tapi engkau sanggup menolong sekalipun. Dan lihat perempuan Sirofenisia ini, dia menerima apa yang kau kehendaki. Sebenarnya ada satu tokoh lagi yang luar biasa, yaitu Anda dan saya. Amin. Amin. Kita adalah umat-umat yang dikasihi, mungkin yang dicintai Tuhan. Tuhan berkata apa? Kamu adalah biji mataku, sebab engkau ini berharga di mataku. Sebab kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Engkau ini umat pilihanku, engkau ini bangsa yang kudus, engkau ini umat kesayanganku. Baca firman Tuhan. Tuhan itu memuji kita, engkau biji mataku. Kita dijadikan biji mata Tuhan. Kita dijadikan biji mata Tuhan. Anda dan saya dijadikan biji mata Tuhan. Siapa yang berani menyentuh biji mata Tuhan? Gak ada yang berani menyentuh. Iya, sini Pak. Gak ada yang berani menyentuh biji mata Tuhan. Jadi hari ini kita sudah belajar dari ketiga tokoh ini. Mari hari ini saya berdoa biar apa yang sudah kita pelajari hari ini, kita memiliki iman, kita memberikan hati, kita memberikan hidup kita, memberi dengan sikap hati yang benar. Kita memiliki iman yang sekalipun tidak ditolong, tapi percaya Dia sanggup memulihkan hidup kita. Amin. Hari ini saya sudah selesai sampaikan firman Tuhan. Biar apa yang firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini, biar itu menjadi berkat buat setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Yuk kita akan tutup doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan hamba untuk hamba sampaikan. Dan kami percaya firman ini akan bertumbuh dalam hidup kami, bertumbuh 30, 60 bahkan 100 kali lipat, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur buat persekutuan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Hari ini hamba melepaskan berkat, hari ini hamba melepaskan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini hamba melepaskan kelepasan, pemulihan, kesembuhan buat mereka yang hari ini membutuhkan kesembuhan. Melepaskan blessing dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kau yang kekurangan perkatakan berkat, blessing, blessing, blessing dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kau yang membutuhkan kesembuhan, ayo perkatakan hari ini aku sembuh. Aku sembuh, terima kesembuhan itu. Terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kalau engkau membutuhkan mujizat, terima mujizat Tuhan. Terima aku lepaskan kesembuhan, aku lepaskan kuasa-Mu yang ajaib, aku melepaskan berkat-Mu yang ajaib, pemulihan, kesembuhan, kelepasan dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan buat setiap firman yang Tuhan sampaikan. Kau lanjutkan bekerja dalam kehidupan kami. Firman-Mu terus bekerja atas kehidupan kami. Dan firman-Mu akan bekerja melakukan tepat sesuai dengan apa yang sudah Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati umat-umat-Mu, Tuhan berkati Om Erwin, Tante Hilda, setiap kami yang sudah mengikuti ibadah Zoom meeting pada pagi hari ini. Semuanya ada di dalam anugerah Tuhan. Semuanya Amin. ada di dalam pemeliharaan kekuatan kesehatan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan kembalikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita sambil berkata amin. Amin, amin, Tuhan Yesus amin. memberkati.